Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Sri Asi dari PBA 4C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ijaz, musawah wal idnab pada mata kuliah ilmu ma'ani. Oke, langsung saja. Pertama, ijaz. Pengertian ijaz. Ijaz secara etimologi adalah masdar daripada fiil aujaza ijaz yang berarti meringkas. Adapun secara terminologi, ijaz adalah mengutarakan maksud tertentu kepada lawan bicara menggunakan ungkapan singkat namun mengandung banyak makna tanpa mengurangi makna yang dimaksud. Adapun macam-macam ijaz berserta contohnya, ijaz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijaz qasar. Ijaz qasar adalah ungkapan-ungkapan singkat yang mengandung banyak makna tanpa ada yang disembunyikan, isim, huruf, jumlah. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Alluhal khalqu wal amru, yang artinya ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dua kata, yakni menciptakan dan memerintah. Kedua kata tersebut singkat tapi padat, mencakup banyak makna, yaitu mencakup segala sesuatu dan segala urusan. Nah, adapun yang kedua itu ijaz hadfu, yaitu disembunyikannya sebuah kata ataupun kalimat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak bersamaan dengan qarinah yang menjelaskan daripada kata ataupun kalimat yang disembunyikan tadi. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, ada beberapa sebab adanya pembuangan, yaitu yang pertama, semata-mata untuk meringkas dan menghindari kesia-siaan karena memang sesuatu itu telah menjadi jelas. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa waktu tidak cukup untuk mengatakan sesuatu yang dibuang itu dan menyibukkan diri dengan menyebutkan dapat berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Contohnya, terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 22, Waja'a rabbuka wal malaku sofa sofa, yang artinya, dan datanglah perintah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Pada ayat tersebut terdapat pembuangan sebagian kata dari keseluruhan ungkapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dibuang adalah isim, yaitu amaro, sebab diperkirakan asal kalimatnya adalah Ja'a amara rabbuka, telah datang perintah Tuhanmu. Oke, next, selanjutnya itu idnab. Pengertian idnab secara etimologi adalah masdar yang berasal dari fiil atnaba, yang berarti memanjangkan atau memperbanyak. Sedangkan pengertian idnab secara terminologi adalah menyampaikan suatu makna atau pesan dengan menggunakan ibarat atau ungkapan yang lebih panjang ataupun lebih banyak daripada makna aslinya dengan tujuan tertentu. Adapun macam-macam idnab berserta contohnya, itu idnab sebenarnya memiliki banyak macam, namun di sini saya akan hanya membawakan beberapa saja. Berikut macam-macam idnab. Yang pertama itu zikru al-khos ba'da am, adalah menyampaikan sesuatu pesan atau gagasan dengan menyebutkan sesuatu yang dikhususkan sesudah menyebutkan hal yang umum. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalal malaikatu warruhu fiha, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Lafaz ar-ruh dalam contoh tersebut merupakan lafaz tambahan karena maknanya tercakup oleh lafaz sebelumnya, yaitu lafaz al-malaikatu. Dalam ayat tersebut, Allah secara khusus menyebut ar-ruh, yakni Jibril, padahal ia telah tercakup dalam keumuman malaikat. Hal ini dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan bagi Jibril, yang seakan-akan ia dari jenis lain. Yang kedua, zikru al-am ba'da al-khos, yaitu menyampaikan sesuatu pesan atau gagasan dengan menyebutkan hal yang umum sesudah menyebutkan hal yang dikhususkan. Berfaedah untuk menunjukkan
ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan lafaz al-mu'minin wal mu'minat. Yang keduanya lafaz umum, mencakup orang-orang yang disebut pada lafaz-lafaz sebelumnya. Yang ketiga, al-idhah ba'da al-ibham, yaitu memperjelas sesuatu yang samar-samar, berfaedah untuk mempertegas makna dalam perhatian pendengar dengan disebutkan dua kali, pertama secara samar dan kedua secara tegas. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Hijr, wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dzabira haula'i maqtum musbihin, yang artinya, dan telah kami wahyukan kepadanya Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Firman Allah, anna dzabira haula'i maqtum musbihin, merupakan penjelasan bagi lafaz al-amr yang disebut sebelumnya. Selanjutnya yang keempat itu al-takril lil hardin, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar dan juga bisa berfaedah untuk tahasus atau menampakkan kesedihan. Contohnya terdapat pada surat At-Takasur ayat 3-4. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, yang artinya, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Dan yang terakhir itu ada al-itirodad, yaitu menengahkan suatu lafaz di antara bagian-bagian daripada suatu kalimat ataupun lebih yang maknanya saling berkaitan dengan tujuan membantah suatu hal atau persangkaan terhadap muhotob. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebalagohan suatu kalimat. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 16. Wa taj'alullahal baita subhanahu wa lahum ma yastahu, yang artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Nah, oke, next selanjutnya tentang musawah. Pengertian musawah secara etimologi, musawah adalah masdar daripada kata kerja sawa, yang berarti setara atau sama. Adapun secara terminologi, musawah adalah mengungkapkan suatu maksud dengan makna yang setara atau seimbang, yang berarti kandungan makna dan lafaz yang dibawakan seimbang. Tidak ada yang melebihi antara satu dan yang lainnya, dan di antara kelebihan musawah ini adalah memudahkan untuk memahami pesan bagi muhotob yang belum sampai kepada tingkatan ahli sastra yang sama pemahaman mereka mengenai keindahan sastra masih sedikit. Contohnya seperti pada Quran surat Fatir ayat 43, yang artinya, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa kepada orang yang merencanakannya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.